Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 semangat. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, tetap ceria. Allahu Akbar. Hai teman-teman, bertemu kembali bersama Miss Yuntik. Pertemuan hari ini kita akan belajar tentang bahasa sains. Jika pekan yang lalu kita belajar pertumbuhan dan perkembangan manusia, maka pada hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Kali ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan, serta manfaatnya bagi manusia. Yuk kita simak penjelasannya. Teman-teman, sekarang sama-sama kita akan mengamati macam pertumbuhan dan perkembangbiakan pada hewan. Apa saja? Yang pertama adalah bertelur. Pada hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, embrio atau bakal calon bayi yang dihasilkan akan tumbuh dan berkembang di dalam cakang telur. Embrio tersebut mendapatkan nutrisi dan cadangan makanan dari dalam telur. Beberapa ciri hewan yang berkembang biak dengan bertelur, biasanya mereka tidak memiliki kelenjar susu, sehingga mereka tidak akan menyusui anaknya. Dan mereka juga tidak memiliki daun telinga, teman-teman. Sekarang kita cari tahu yuk contoh-contohnya. Contoh pertama hewan ovipar adalah ayam. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam mengalami perubahan bentuk mulai dari telur, kemudian menetas, menjadi anak ayam, hingga akhirnya menjadi ayam dewasa. Karena setiap hari ayam diberi makan dan minum, sehingga ukuran tubuh ayam pun semakin lama semakin bertambah besar. Seperti yang teman-teman lihat di gambar yang ada di dalam slide. Manfaat ayam bagi manusia sangat banyak sekali. Mulai dari telurnya, daging, kulit, bahkan bulunya. Biasanya bulu ini digunakan untuk alat-alat olahraga, sedangkan telur, daging dimanfaatkan manusia sebagai bahan makanan. Demikian juga dengan kulitnya. Masya Allah ya, luar biasa ya manfaat ayam bagi kita semua. Contoh yang kedua hewan ovipar adalah ikan. Sama seperti ayam, ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Hanya saja, ikan itu bertelurnya sampai ribuan teman-teman dalam sekali waktu. Telur-telur ikan tidak menetap seperti ayam, tetapi mereka berubah menjadi larva. Nah, larva nanti tumbuh menjadi ikan kecil. Semakin lama, karena ikan makan plankton, minum, maka ikan kecil ini akan menjadi ikan dewasa. Ukuran badan ikan semakin lama ketika mereka menuju dewasa juga sama. Mereka akan mengalami perkembangan, yaitu pertumbuhan yang semakin besar. Ada yang badannya ukuran sedang, kecil, tapi ada juga yang memang Allah ciptakan dalam kondisi tubuh besar. Contohnya ikan apa teman-teman? Ikan paus, ikan hiu, dan lain sebagainya. Manfaat ikan untuk manusia juga banyak. Ada dua jenis manfaat untuk manusia. Yang pertama, ikan digunakan sebagai makanan. Wah, ini banyak sekali ya. Siapa yang suka makan ikan? Sindik sangat suka banget ikan. Yang kedua, ikan juga digunakan manusia sebagai hiasan. Biasanya mereka akan disimpan di dalam akuarium. Banyak sekali teman-teman ikan yang digunakan untuk hiasan dan bentuknya cantik-cantik. Tapi ada juga ikan yang tidak untuk dimakan dan tidak untuk hiasan. Biasanya ikan-ikan predator. Mereka sukanya makan daging. Tapi ini khusus ya, adanya di daerah lautan atau di rawa-rawa. Perkembangbiakan yang kedua adalah melahirkan. Pada hewan yang melahirkan, embrio akan tumbuh dan berkembang di dalam rahim betina. Selama di dalam kandungan,
Embrio tersebut mendapatkan nutrisi dari makanan yang dimakan oleh induknya melalui plasenta. Mirip ya dengan manusia, kalau kita makan dan minumnya dari plasenta ibu kita. Beberapa ciri hewan melahirkan antara lain memiliki kelenjar susu. Nah, ini akhirnya menyebabkan anak-anak hewan yang melahirkan itu menyusui ibunya, sama seperti kita juga ya. Yang kedua, mereka memiliki daun telinga dan tubuhnya dilindungi oleh bulu-bulu yang sangat lembut. Contoh hewan vivipar atau melahirkan yang pertama adalah kucing. Kucing merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Dimulai dari proses kehamilan, kemudian melahirkan, dan menyusui anak mereka. Setelah melahirkan, kucing akan menyusui anak-anaknya, maka mereka pun juga disebut sebagai hewan mamalia. Dari proses menyusui inilah, anak kucing semakin lama bertumbuh, semakin besar, dan akhirnya menjadi kucing dewasa. Kucing merupakan salah satu binatang jinak, sehingga banyak sekali manusia yang suka memelihara kucing. Karena dengan memelihara kucing, itu ternyata dapat menghilangkan stres. Karena mereka juga bisa digunakan sebagai teman bermain bagi mereka yang suka kucing ya. Selain itu, manfaat kucing adalah menghalau tikus-tikus yang berkeliaran di rumah kita. Siapa yang di rumahnya banyak tikus, maka baiknya perlu dipertimbangkan ya memelihara kucing. Contoh hewan vivipar atau melahirkan yang kedua adalah kuda. Kuda berkembang biak dengan cara melahirkan. Sama seperti kucing, perkembangbiakan kuda dimulai dari proses kehamilan, kemudian melahirkan dan menyusui anak mereka. Karena setiap hari kuda makan rumput dan minum susu dan minum air putih, sehingga semakin lama ukuran tubuh kuda semakin bertambah besar hingga tumbuh dewasa dan gagah. Kuda memiliki badan dan tenaga yang sangat kuat, sehingga banyak sekali dimanfaatkan oleh manusia untuk beberapa aktivitas, mulai dari alat transportasi, mengangkut barang, maupun sebagai alat kendaraan berperang. Ya, contohnya pada zaman dahulu ya. Kalau sekarang lebih digunakan sebagai alat latihan kuda, penunggang kuda. Proses perkembangbiakan hewan yang ketiga adalah metamorfosis. Metamorfosis adalah perubahan bentuk yang terjadi pada hewan selama masa pertumbuhannya. Karena mereka mengalami perbedaan yang sangat mencolok mulai dari awal mula hingga bentuk akhir wujud mereka yang sempurna. Di mana pada proses perkembangan dan pertumbuhannya, hewan yang bermetamorfosis mengalami 4 kali fase perubahan bentuk sampai dewasa. Antara lain, fase bertelur, yang kedua fase larva, yang ketiga fase pupa, dan yang terakhir fase imago atau hewan dewasa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis yang pertama adalah kupu-kupu. Tahap paling awal dalam proses ini adalah kupu-kupu meletakkan telurnya pada ranting dan daun yang disukainya. Umumnya, kupu-kupu akan meletakkan telurnya di ujung daun atau di bawah daun. Telur kupu-kupu biasanya membutuhkan waktu sekitar 3-5 hari untuk menetas. Setelah telur menetas, seekor larva atau ulat akan keluar dari cangkang dan mulai mencari makan berupa dedaunan di sekitarnya. Ulat juga akan mengalami proses alami pergantian kulit sebanyak 5-6 kali. Setelah ulat merasa cukup untuk makan, maka dia akan mencari tempat untuk menjadi sebuah kepompong. Kepompong biasanya dibungkus dengan sesuatu yang berwarna coklat dan keras.
Kepompong akan berpuasa selama 7-20 hari dengan tidak makan dan tidak minum. Waktu kepompong ini biasanya berbeda-beda tergantung jenis hewannya. Selanjutnya, kepompong akan berubah menjadi seekor kupu-kupu. Pada mulanya, kupu-kupu akan keluar dari kepompong dengan sayap yang masih kecil, kusut, dan basah karena ada cairan. Cairan ini sebenarnya berguna membantu pembesaran sayap kupu-kupu. Setelah keluar dari cangkang kepompong, kupu-kupu akan merangkak ke atas dahan agar tubuhnya mengering dan sayapnya bisa berfungsi dengan normal. Kupu-kupu akan memenuhi kebutuhan makannya dengan mencari bunga untuk menyerap nektar atau sari bunga pada siang hari. Masya Allah ya. Contoh hewan bermetamorfosis yang kedua adalah katak. Pada mulanya, katak betina akan mengeluarkan telurnya dalam jumlah besar. Telur katak yang dikeluarkan biasanya akan bergerombol dan dilindungi oleh semacam perekat yang menyatukan satu dengan yang lainnya. Bentuknya hampir seperti jeli dan ternyata memang berfungsi untuk melindungi sel telur katak. Selanjutnya, telur akan berkembang menjadi brudul atau biasa yang disebut kecebong. Kecebong bentuknya berkepala bulat dan berekor. Pada mulanya, kecebong ini akan bernafas dengan insan karena mereka mencari makan di air sampai mereka beberapa lama berproses menjadi seekor katak muda. Perubahan kecebong menjadi seekor katak muda membutuhkan waktu kurang lebih 12 minggu. Nah, pada saat kecebong menjadi katak muda, seekor katak muda ini sudah mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda, di mana ekor kataknya sudah mulai memendek, tidak seperti ikan. Alat pernafasan insangnya sudah mulai berubah dan hilang karena paru-paru sudah mulai berfungsi. Selain itu, mulut kataknya pun sudah mulai melebar, hingga dia akan berubah secara bertahap menjadi seekor katak dewasa. Pada tahapan ini, insang katak benar-benar sudah hilang dan sistem pernafasan katak menggunakan paru-paru. Katak sudah tidak lagi memiliki ekor, memiliki kaki yang kuat untuk melompat dan berenang. Dan bentuk tubuh katak juga sudah tidak menyerupai berudu atau kecebong lagi. Habitat atau tempat hidupnya sudah berada di daratan. Katak dewasa hanya akan berada di air ketika masa pembuahan saja atau ketika mau bertelur. Contoh hewan bermetamorfosis selanjutnya adalah nyamuk. Tahap pertama dalam proses metamorfosis nyamuk adalah telur. Telur yang dikeluarkan oleh induk betina akan diletakkan di dalam permukaan air yang tenang atau tempat-tempat yang lembab. Setelah semua telur menetas dengan baik, maka akan muncul larva nyamuk yang kita sebut dengan jentik-jentik nyamuk. Jentik-jentik inilah yang keluar dari telur dan hidup di permukaan air. Mereka akan berkembang biak di sana hingga benar-benar bisa meninggalkan tempat mereka dan beralih ke tempat lainnya. Butuh sekitar kurang lebih 7-10 hari bagi jentik-jentik ini berubah menjadi seekor pupa. Pada tahapan ini, pupa akan mengalami keadaan pasif yang dinamakan dengan keadaan inaktif. Walaupun tampak tak ada kegiatan pergerakan, fungsi pernapasannya masih berjalan. Nyamuk tersebut tetap bisa bernafas melalui corong nafas yang terletak di atas pupa. Tahapan pupa akan selesai sekitar 12 hari lamanya. Selama proses pembentukan, sayap-sayap halus akan mulai terbentuk dengan baik. Maka, setelah 12 hari berada di dalam pupa, nyamuk-nyamuk dewasa ini pun sudah siap keluar dari pupa. Pada umumnya, nyamuk jantan lebih cepat keluar daripada nyamuk betina. Setelah nyamuk-nyamuk ini berterbangan, teman-teman, mereka akan melakukan proses perkawinan.
dan akan terjadi lagi proses metamorfosis. Nah, yang patut kita perhatikan adalah nyamuk ini makanannya adalah protein yang berada di dalam darah manusia. Jadi teman-teman, salah satu nyamuk yang patut kita hindari adalah nyamuk Aedes aegypti. Tapi kita tidak bisa menghindar ya. Tapi minimal kita bisa mempertahankan tubuh kita dengan makanan-makanan yang sehat. Karena memang nyamuk salah satu penyebab penyakit demam berdarah yang apabila tidak kita tangani dengan tepat bisa menimbulkan kematian. Teman-teman, Allah telah menciptakan hewan agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Ada hewan yang dipelihara untuk digunakan tenaganya. Ada juga yang diternakkan untuk diambil daging, kulit, telur, susu, dan tulangnya. Ada pula hewan buas yang hidup di alam bebas. Maka, menjadi kewajiban kita semua untuk menjaga dan melestarikan hewan. Semoga ini sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Baik teman-teman, demikian penjelasan dari Miss Yuntik tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan hewan beserta manfaatnya bagi manusia. Semoga dari apa yang kita jelaskan tadi dan kita pelajari semakin menambah ilmu pengetahuan kita semuanya ya. Demikian dari Miss Yuntik. Alhamdulillah, SD 3 smart sehat, solid, dan smart. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.